Batu Raja Trans TV 45. KAM melaporkan puluhan masa aksi damai dari Pergerakan Masyarakat Peduli Hukum CP di Mapolres Oku, Kamis 23 Januari tahun 2025. Sekira pukul 09.00 WIB, masa aksi diterima oleh Kabaklop Kompol Rudi Isroni, ASH didampingi Ibtu Zulhanes, Kasih Humas AKP Ibnu Holden, Ibtu Andi, serta perwira dan personel Polres Oku. Tuntutan dari Pergerakan Masyarakat Peduli Hukum CP meminta Kapolres Oku untuk segera menggelar perkara terkait penusukan SDR Leonardo dan menetapkan tersangka yang terlibat. Mereka juga menuntut penangkapan dan penahanan oknum Panjang yang diduga menyuruh untuk melakukan penganiayaan, serta penangkapan tersangka W yang saat ini melarikan diri. Selain itu, mereka meminta agar kasus ini dikembangkan apabila terdapat aktor lain yang terlibat, serta penanganan yang dilakukan secara profesional dan transparan. Setelah menyampaikan orasi dan tuntutan, perwakilan aksi yang terdiri dari 5 orang melakukan koordinasi dan mediasi bersama pihak Polres Oku. Setelah dilakukan pertemuan antara Kapolres Oku, AKBP Imam Zamroni, S.K. Hari, diwakili oleh Kabaklop Kompol Rudi Isroni, S. Hari, Kabak Abs Kompol Sulis Pujono, S. Hari, Kasat Reskrim Ibtu Redo Agus Suhendra, S. TR, K. S. I. K. KB Reskrim Ibtu Fahrizal Afendi, Kanit Pidum Aibju A. Prasid, Kasih Humas AKP Ibnu Holden, dan Kanit Propos Ikda Budiono. Polres Oku menegaskan bahwa mereka akan menjalankan prinsip netralitas dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam penanganan kasus-kasus yang ada. Mereka juga akan terus mengumpulkan alat bukti tambahan dalam 2 hari ke depan untuk memproses hukum lebih lanjut terkait kasus yang sedang ditangani. Dalam konteks kasus Desa Pusar, Polres Oku akan melakukan tinjauan ulang dan evaluasi untuk memastikan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan secara adil dan objektif. Hal ini menunjukkan komitmen Polres Oku dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang profesional dan transparan. Langkah-langkah yang diambil oleh Polres Oku ini menunjukkan bahwa mereka serius dalam menangani kasus-kasus yang ada dan siap untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memegang teguh prinsip netralitas dan keadilan, Polres Oku diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang aman dan adil bagi masyarakat. Selama pelaksanaan kegiatan aksi berlangsung didapat situasi aman dan kondusif. Demikianlah laporan KME Trans TV 45. KAM. Jadi mereka yang mana kurang, misalnya kurang terkait penyelidikan atau saksi-saksi, mereka harus kumpulkan. Jadi tidak bisa Pak penanganan perkara sampai lambat. Jadi bukan kita mendesak pihak kepolisian, jadi harapan kami masyarakat ini agar perkara ini cepat diselesaikan. Pihak kepolisian Polres Oku yang telah menerima kami melakukan aksi atau unjuk rasa pada hari ini, menyampaikan pendapat di muka umum yang mana yang akan kami sampaikan pada hari ini terkait beberapa permasalahan, yang terutama yang pertama itu kasus penganiayaan atau percobaan pembunuhan yang saya alami, yang kedua dari kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Lubotang Lama, dan juga kasus yang terjadi di Desa Pusar. Jadi dalam hal ini saya selaku korban penusukan, korban pembunuhan berencana, korban penganiayaan berat yang sampai hari ini saya terima kasih dan apresiasi sebenarnya terhadap kepolisian Polres Oku, khususnya Satreskrim dan Intergam, yang mana pada kejadian tanggal 23 tersebut kurang lebih dari 7 hari 1 orang tersangka sudah ditangkap. Nah, namun di balik kejadian tersebut ternyata ada aktor yang menyuruh mereka
yang membayar mereka untuk melakukan penganiayaan terhadap saya. Nah, sampai saat ini aktor tersebut masih bebas keliling ke sana kemari, hobi sana hobi sini. Di sini kami selaku korban, selaku aktivis, selaku masyarakat bingung dengan kejadian seperti ini. Saya tidak terus komunikasi dengan pihak Intel, pihak Reskrim terkait permasalahan tersebut. Alhamdulillah mereka menindaklanjuti. Namun menindaklanjuti ini saya bingung apakah mereka benar-benar mau mengungkap kasus ini saudara ataupun sekedar basa-basi. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena menurut keterangan tersangka bahwasanya tersangka disuruh dan dibayar oleh oknum. Oknum tersebut merupakan saudara sepupu kandung. Oknum tersebut sudah ditemukan, dikonfrontir bersama tersangka. Ya namanya juga kalau tersangka gak bakalan Pak mengakui bahwa ia pelaku. Jelas mereka menyangkal. Nah cuma di sini letak kejelian dari penyidik. Penyidik mestinya bisa membedakan apakah pengakuan tersangka ini bohong atau benar. Dan juga selain dari pengakuan tersangka, ada saksi yang lain dari pihak adiknya tersangka. Dan juga saya selaku korban, dari awal saya sudah curiga dengan gerak-gerik oknum tersebut. Masih ada hubungan keluarga. Berhubung tersangka tinggal di luar kabupaten, dia tidak kenal dengan saya. Tersangka sampai menyesal. Hukum di mata hukum itu seluruh masyarakat sama. Tidak ada oknum, tidak ada masyarakat biasa sama. Saya minta ketegasan di sini. Jangan mentang-mentang oknum jadi diistimewakan cara pemeriksaan. Sementara orang biasa sampai digamparin dia ngaku. Nah ini tentu saya melihat sendiri tidak ada upaya keras terhadap penyelidikan perkara ini. Jadi saya sebenarnya terima kasih atas kerja keras rekan-rekan. Cuma di samping itu saya sudah 2 bulan dari keterangan dari pelaku bahwasanya dia disuruh. Seandainya pelaku ini yang terduga pelaku ini ada lagi oknum lain di belakang, ini yang kita duga. Sampai kapan permasalahan bisa selesai? Kalau seperti ini, semestinya penyidik lebih jeli. Masa penyidik kalah sama oknum? Berarti pihak penegak hukum dikalahkan oleh kejahatan. Saya yakin kalau ini terjadi untuk rakyat biasa, saya pastikan sudah ditangkap. Dan berhubung ini oknum, apa yang ditakutkan oleh pihak polisi? Oknum ini punya masa, kita punya masa. Kita siap membantu pihak kepolisian. Siap. Dengan istilahnya itu ya permasalahan yang dihadapi. Yang pertama itu adalah permasalahan yang saudara kita Leo. Jadi sampai dengan saat ini ya permasalahan saudara Leo itu pun belum tuntas. Namun kami sebagai masyarakat Kabupaten Oku mengapresiasi atas kinerja Kapolres Oku. Tapi di sini yang jelas Pak, jelas di sini ya tersangka sudah ada, barang-barang bukti pun sudah ada. Mengapa pihak Kapolres Oku tidak berani mengambil kesimpulan? Kami minta hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jadi di sini jelas Pak, kalaupun seandainya nanti mereka itu keluar, yang kita takutkan itu satu, keselamatan saudara Leo. Keselamatan saudara Leo ini apa bisa menjamin pihak Polres Oku? Jangan-jangan mereka akan merencanakan kembali untuk menghilangkan nyawa Leo. Sebab permasalahan ini akan panjang. Tapi yakinlah Pak, untuk hari ini, kalaupun tidak ada tindak lanjut dari pihak Polres Oku untuk segera menetapkan tersangka di balik layar ini, yakinlah kami akan demo di Mabes Polri. Yakinlah Pak, tidak akan mungkin kami akan demo. Masuk rumahnya, perkarangan orang lain, tapi itu tidak ada pidana. Betul. Untuk SP3 kasus Desa kami minta kepada Bapak Kapolres Oku yang terhormat Bapak Kapolres Oku untuk segera mengevaluasi permasalahan tersebut.
jelas masalah ini akan kami tindak lanjuti. Memang untuk sementara waktu ini yang kami belum menindaklanjuti. Yang kami sangat sesali. Mengapa? Sudah jelas Pak. Sudah jelas di situ memasuki halaman bukan pada waktunya. Di dalam pun isinya perempuan semua. Dinyatakan surat pemberhentian perkara. Nah sekarang kami minta alasan dari pihak penyidik. Mengapa bisa demikian? Kami sebagai masyarakat Kabupaten Oku bukan tidak bisa Pak melaporkan. Bukan tidak bisa melaporkan, tapi kami di sini menghargai, mengapresiasi pihak Kapolres Oku agar permasalahan ini segera dituntaskan, Pak. Seperti itu. Nah, tapi pembuka saya, karena kebetulan hari ini rombongan teman-teman kita melakukan aksi ini, adik-adik ini mendengar informasi termasuk korban-korban kita ini, Pak, hadir di sini. Jadi muncul pertanyaan adik-adik kita ini. Ini kejadian jam 12 malam, Pak. Ya. Ini saya kasih contoh, kita analogikan, Pak. Ya, bagaimana ini kalau terjadi di bapak-bapak semua ini. Ada orang datang jam 12 malam, maksa masuk ke rumah, merekam, mengintervensi, mengambil barang, mengancam, dan lain-lain. Apakah itu bukan peristiwa pidana, Pak? Mohon maaf, ya. Kalau dari kacamata hukum saya jelas pidana, Pak. Betul. Minimal 310 ayat 2, Pak. Karena saya tidak senang rumah saya dimasuki orang. Terlepas dari masuk pekarangan, terlepas lagi dilakukan di malam hari, terlepas lagi dilakukan dengan mengambil barang tanpa izin, yang katanya dititipkan di Bawaslu. Ya, itu memang alibinya bagus. Seperti itu, Pak. Itu dalam kasus TKP Desa Pusat, Pak. Dan satu lagi yang saya sampaikan terkait dengan TKP di Lubuk Batang Lama. Menurut hemat saya, Pak, kacamata hukum, 183, 184 sudah terpenuhi, Pak. Mohon izin, Bapak. Karena tidak akan pergi dari KUHP, Pak. Kalau yang namanya pidana apapun itu tidak akan pergi dari KUHP. Itu acara pidana. Kalau beracuannya di peraturan lain tidak benar itu, Pak. Jadi kasus Kakanda kami Holik ini, Pak, mohon maaf, ini opname di rumah sakit, Pak. Ini sebenarnya teman-teman ini saya yakin sudah monitor ini kasus ini. Masuk rumah sakit, dipukuli, kunci mobil dirampas, dibuktikan dengan barang bukti rekaman video, visum et repertum, saksi lebih dari 6. Apalagi, Pak? Masalahnya apa lagi? Apakah masalahnya harus menuduh Polres bingung? Mohon maaf ini, Pak. Kami masyarakat, Pak, tahu, Pak, Undang-Undang 2 tahun 2002 itu, Pak. Pasal 13, polisi itu adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Bukan melindungi pelaku kejahatan, Pak. Mohon maaf, harus secara tegas saya sampaikan. Karena kami, Pak, mohon maaf, Pak, aksi hari ini, Pak, mudah-mudahan harapan kami, Pak, bisa dilakukan tidak lanjut, Pak. Perlu kami sampaikan. Karena kalau tidak, Pak, mohon maaf, Pak, seperti yang disampaikan saudara kami tadi Kiki. Kita aksi lagi. Aksi lagi, Pak. Mohon maaf. Mungkin 2 kali kami di Polres Oku, selanjutnya kami di Polda 2 kali, masih tidak ditanggapi juga. Kami akan ke posko presisi Mabes Polri. Betul. Itu masyarakat. Pak Prabowo sekarang sudah jelas sebagai presiden, Pak. Sudah jelas memerintahkan untuk tegakkan hukum. Jangan tebang pilih. Karena kita ini adalah mengayomi semua masyarakat. Jangan kita memihak kepada sebagian masyarakat. Seperti itu, Pak. Mungkin untuk selanjutnya nanti akan ditambahi oleh adik-adik korban dan kakak kita Holik, Pak. Ini saya sebagai praktisi hukum menyampaikan pandangan hukum saya. Mereka menerobos masuk, membentak-bentak, dan kami di semua di situ takut, Pak. Lebih dari 15 orang pertama itu. Lalu kami di sana dibentak-bentak, disuruh masuk ke ruang tengah, lalu didudukan sambil disuruh dibentak, diomongkan bodoh, buyan, bengak. Nah, divideokan tanpa pemberitahuan kami. KTP kami mau diseken. Di situ, Pak, lalu datanglah oknum yang membentak kami, mengatakan saya anak iblis, mengatakan saya wajah-wajah iblis. Lalu teman saya ini diungsikan di satu ruangan untuk diinterogasi secara terpisah. Jadi jelas, Pak, bukti-buktinya sudah saya kirimkan semua. Kemarin sudah saya kirimkan ke polisi dan juga pengacara lainnya. Tapi pas saya dapat itu suratnya, kenapa ditindaklanjuti? Nggak ditindaklanjuti, Pak. Kami korban sini sangat sedih, Pak. Mana keadilan
keadilan untuk kami yang para korban. Cukup itu saja, Pak. Ya mungkin lama-lama panggilan yang mungkin dari kami bersama ini. Akhirnya pihak dan penyidik menetapkan. Namun kami berharap dengan Bapak Kapolres Oku untuk menegakkan seadil-adilnya, Pak.